Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada seluruh penonton. Maaf, sering batuk-batuk. Di 5 benua, penonton di 5 benua yang sudah setia ya, menonton, perhatikan, berikan saran, masukan, mengkritik channel Pesantren Ojo Lali. Dan yang agak mengejutkan, banyak yang menanyakan apakah pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali sudah mulai dibangun. Kalau sudah mulai dibangun, akan berpartisipasi. Dalam kesempatan ini saya akan melaporkan ya perkembangan terakhir pembangunan pesantren Ojo Lali. Dan untuk sampai hari ini 19 Juni 2021 belum ada pergerakan pembangunan sama sekali karena masih dalam proses pengurusan surat wakaf ya. Semua akan menjadi tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan oleh keturunan saya, yaitu keturunan Yudi Pramuka tidak berhak menjual tanah wakaf yang memang dititipkan oleh penonton semua. Tanah wakaf itu ada 3 bidang. Pertama 120 meter wakaf dari keluarga Bapak Haji Parama Arta di Bogor, dan kedua 403 meter yang kedua itu wakaf dari seluruh penonton Pesantren Ojo Lali di 5 benua yang terkumpul dananya sampai hampir 225 juta dan menjadi tanah 403 meter selama 2 tahun lebih ya. Donasi dari bapak, ibu, kakak, adik semua. Dan yang ketiga tanah yang diniatkan untuk wakaf dari Ibu Wahyu atau Ibu Ayu ya, istri dari Bapak Wahyu almarhum. Di samping rumah tanah yang akan diwakafkan beserta gedungnya. Dan minggu yang lalu itu sudah diukur dari BPN memakai satelit, itu ternyata tanahnya bukan 168 beserta gedungnya tetapi 242 meter. Dan itulah perkembangan terakhir, masih dalam proses pengurusan tanah surat-surat wakaf ya, untuk menjadi tanah wakaf, dan masih memerlukan waktu. Kemarin saya ke desa 2-3 hari yang lalu untuk melengkapi surat yang diperlukan oleh desa untuk pengurusan tanah wakaf untuk 3 bidang tanah itu, yaitu 242 meter, 120 meter, dan 403 meter. Dan ternyata staf desa itu harus karantina mandiri karena setelah diperiksa, dites apa itu PCR atau apa, saya kurang jelas kemarin, dan beberapa staf desa terkena sekaligus, dan untuk itu harus karantina mandiri selama 14 hari. Waktu saya ke sana kemarin mereka sudah 5 hari. Jadi pengurusan surat-surat untuk tanah wakaf terkendala oleh absennya atau oleh sakitnya staf desa yang mengurus surat-surat kelengkapan untuk wakaf itu. Itu yang pertama yang kami laporkan. Yang kedua, secara nasional tampaknya hampir zona merah itu merata yang terkena COVID-19 di berbagai daerah, dan keinginan untuk mencari donasi sebanyak 6 miliar untuk pembangunan pesantren Ojo Lali
Ini maaf ya, suara airnya masuk ya. Jadi mohon maaf penonton, maklum kamar mandinya di sebelah kamar ini. Jadi keinginan untuk donasi, mencari donasi selama 3 bulan jalan kaki keliling Jawa itu terkendala karena kelihatannya menurut data terakhir itu makin tidak terkendali ya. Virus corona itu berdasarkan peta yang berwarna merah, dan tampaknya kalau betul-betul di tracing secara dites atau dilakukan tes seluruh lebih giat, menurut para ahli tampaknya merata zona merah di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa. Oleh karena itu rencana awal ingin menghafal Quran sambil jalan kaki dan sambil mencari donasi untuk pembangunan pesantren, berjalan kaki selama 3 bulan keliling Jawa, mungkin sampai ke Bali dan NTB, itu secara pribadi saya urungkan ya, mengingat kaidah usuliyah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Darul mafasid, menghindarkan yang mafsadat, yang buruk itu harus diprioritaskan daripada mendapatkan manfaat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi pengumpulan dana donasi untuk pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran Jolali tampaknya harus difokuskan hanya pada satu-satunya yang tersisa yang Allah titipkan, yaitu melalui YouTube. Silakan untuk yang mendonasikan dari sekarang, silakan didonasikan untuk pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran Jolali 3 lantai, nilainya adalah 6 miliar rupiah, dan tampaknya harus terus dilakukan pembangunan itu untuk melahirkan generasi baru yang cinta Al-Quran di desa ini. Berapapun waktu yang dilakukan untuk pembangunan 3 lantai itu, tetap harus dimulai dari hari ini. Dan insya Allah nanti ada tim yang akan melanjutkan pembangunan itu jika Allah memanggil pulang. Ajal telah tiba dan saya akan pulang ke akhirat dengan menorehkan sedikit jejak kebajikan bersama para penonton semua yang budiman di 5 benua. Itu sekedar laporan terakhir dalam proses pengurusan surat-surat untuk wakaf untuk ketiga bidang 120 meter, 403 meter, dan 242 meter. Khusus yang 242 meter insya Allah akan diniatkan oleh keluarga Ibu Wahyu atau Ibu Ayu sekeluarga untuk diwakafkan ke Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia yang ketuanya adalah saya sendiri, dan di atas tanah itu sudah berdiri bangunan yang sangat megah yang sudah kita isi untuk pengajian pagi, pengajian anak-anak sore, dan maghrib juga pengajian ibu-ibu dan kegiatan keagamaan sosialnya yang lainnya sudah dilakukan, sudah diisi sejak tahun 2017 sampai sekarang 2021. Insya Allah doakanlah semuanya berjalan sesuai rencana dan keinginan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami hanya menitipkan 1 rekening atau 2 rekening untuk Bapak Ibu semua untuk mendonasikan untuk pembangunan pesantren Al-Quran. Setelah sebelumnya banyak yang sudah kami lakukan berkat bantuan Bapak Ibu semua, yaitu kita mau mewakafkan sumur, wakaf 20 sumur, kemudian wakaf produktif 13 gerobak, terus juga beras 6 ton, operasi bibir dari salah seorang warga di sini sehingga kembali normal daging tumbuh di bibir ini, dan kemudian juga kacamata silinder sehingga santri itu yang kelas 2 itu bisa melihat atau membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dengan nyaman karena bantuan dari pesantren Ojolali, bantuan dari Bapak Ibu semua, dan juga bantuan beras 6 ton ya, sejak tahun 2020 ya. Insya Allah begitu bisa berlanjut
dan juga infak setiap bulan beras untuk guru-guru tahfiz atau guru-guru TPA di pesantren Bajolali. Silakan bagi yang ingin menginfakkan atau beramal jariah ya, kami silahkan didonasikan ke BRI Syariah 1012656781 atau BCA jika ingin menggunakan BCA 700516821. Semoga apa yang Bapak, Ibu, Kakak, dan adik berikan di jalan Allah ini diterima oleh Allah, menjadi pahala yang diterima, menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda untuk bekal kita semua, untuk keselamatan kita sendiri di negeri akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.